Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Asar? Alhamdulillah baik. Kalau Pak Tri ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Sepertinya sudah lama kita tidak ketemu dan tidak berkomunikasi langsung seperti ini. Iya, belakangan ini memang banyak kegiatan ya Pak, sehingga kita tidak sempat berkomunikasi. Sepertinya kalau saya lihat-lihat ini Pak Tri ada sesuatu yang Pak Tri ini mau ceritakan sampai menyempatkan waktu ketemu dengan saya ya. Iya, betul Pak. Beberapa hari ini saya merasa ada yang mengganjal dan itu menjadi beban pikiran buat saya. Kalau Pak Tri berkenan bisa menceritakan masalah tersebut. Setelahnya mungkin kita bisa berbagi pengalaman untuk menyelesaikannya. Baiklah Pak kalau seperti itu. Sekitar seminggu yang lalu, pada saat saya mengajar di kelas 10, saya mendapati Ahmad bermain HP Pak saat pembelajaran. Iya. Sesuai dengan kesepakatan kelas, murid tidak diperkenankan bermain HP, apalagi bukan untuk kegiatan pembelajaran. Dan HP yang digunakan ternyata bukan miliknya, milik Taufik. HP tersebut saya sita dan akan saya serahkan ke orang tuanya kembali dengan syarat anak-anak tersebut menyelesaikan permasalahan tersebut. Oh, seperti itu Pak yang mengganggu pikiran Bapak ya. Jadi terkait dengan apa yang Pak Tri tadi sampaikan, bagaimana tanggapan dari murid tersebut dan murid yang diambil HP-nya itu? Oh iya, si Ahmad sebenarnya tidak menerima. Alasannya murid lain ada juga yang bermain HP dan saya menjelaskan bahwa anak yang bermain HP itu dia menggunakan HP-nya untuk mengerjakan tugas. Sedangkan alasan untuk bermain HP itu tidak boleh kecuali untuk kegiatan pembelajaran. Dan Taufik sih sebenarnya dia sudah pasrah, HP-nya diambil karena dia juga tidak sempat menegur Pak. Oh iya. Jadi setelah itu apakah orang tuanya sudah datang? Setelahnya itu Ahmad datang menemui saya Pak, tapi Iya. orang tuanya tidak datang. Sedangkan Taufik hadir bersama orang tuanya. Di depan orang tuanya Taufik itu saya menjelaskan bahwa Ahmad kemarin menggunakan HP-nya Taufik untuk bermain game, sedangkan orang tuanya Taufik itu sangat menginginkan agar bagaimana HP-nya itu bisa dikembalikan, karena kalau tidak ada HP-nya nanti dia agak sulit berkomunikasi bagaimana dia pulang. Sedangkan saya bisa memberikan HP itu kepada orang tua Taufik dengan ada jaminan dan Ahmad itu berani memberikan jaminan HP-nya sebagai pengganti dari HP Taufik sampai menunggu orang tuanya datang. Oh iya ya. Nah, terus bagaimana dengan orang tuanya si Ahmad ini? Apakah beliau juga sudah datang? Oh iya, 2 hari yang lalu orang tua Ahmad itu sudah datang menemui saya Pak. Iya. Pada saat yang bersamaan ada kegiatan supervisi dari pengawas waktu itu. Kegiatan itu berlangsung sekitar kurang lebih 30 menit. Sehingga orang tua Ahmad itu menunggu agak lama. Nah, setelah kegiatan supervisi tersebut selesai, saya menemui orang tua Ahmad. Dan saya perhatikan raut wajahnya itu sudah mulai kurang menyenangkan. Saya membuka pembicaraan, saya bertanya apa yang disampaikan Ahmad kepada beliau. Terus dengan raut muka yang kurang menyenangkan, beliau mengatakan bahwa kurang senang dengan kejadian yang menimpa anaknya dengan alasan ada murid juga yang bermain HP. Selain itu, beliau merasa kurang dihargai karena harus izin kerja dan menunggu sekian lama hanya untuk menyelesaikan hal ini, Pak. Ya, jadi sudah ada inisiatif Bapak untuk memang ini menyelesaikan ya masalahnya dan menemui orang tuanya. Jadi terus apa yang Pak Tri lakukan selanjutnya?
Selanjutnya saya itu berusaha tenang Pak, karena melihat raut wajah orang tua Ahmad yang kurang menyenangkan, dan saya berusaha tidak terpancing untuk menghadapi situasi tersebut. Saya juga menyampaikan bahwa sampai saat ini Ahmad belum mengumpulkan tugas-tugasnya sama sekali, dan saat itu saya juga jadikan momen untuk menyampaikan atau membahas persoalan yang dihadapi Ahmad. Namun orang tua Ahmad itu malah menunjukkan sikap kurang bersahabat, Pak. Sampai-sampai berujar bahwa kalau memang anaknya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas, nah silakan diberi sanksi atau kalau bisa dikeluarkan saja dari sekolah. Wah, jadi memang ini masalahnya cukup rumit juga ya, karena orang tuanya ini agak kurang menerima begitu. Ya, jadi terus bagaimana tanggapannya Pak Tri? Saya menyampaikan Pak, tidak semudah itu Pak untuk mengeluarkan anak hanya karena tidak mengerjakan tugas. Ya. Dan saya harap sebagai orang tua dia bisa memantau apa yang dilakukan Ahmad baik di sekolah maupun di rumah. Dan orang tua Ahmad itu masih tidak menerima dan langsung pulang setelah HP-nya saya kembalikan. Wah, jadi apa tindakan selanjutnya ini yang setelah tadi menceritakan berbagai masalahnya, kemudian tindakan selanjutnya yang akan Pak Tri lakukan itu seperti apa ya? Ya, sejujurnya Pak, memang saya agak terbebani dengan masalah ini dan saya merasa kurang nyaman. Dan di kemudian hari mungkin saya harus hati-hati dalam mengambil tindakan untuk menghadapi kejadian yang serupa. Dan bisa saja kejadian itu terjadi kembali. Nah, kalau saya memang melihat data-data murid yang ada di kelas 10, banyak memang murid yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Sehingga bisa saja keadaan keluarganya itu bisa menjadi membawa permasalahan yang ada di keluarganya saat dia datang atau berkonsultasi di sekolah. Ya, betul sekali Pak. Ya, jadi memang kita di sekolah atau di kelas itu memang kita perlu memahami lebih dalam karakteristik dari setiap murid. Bahkan kalau bisa kita mengetahui kondisi keluarganya seperti tadi Pak Tri ingin lakukan ya. Iya. Iya, iya. Saya sangat setuju Pak dengan hal itu. Sebaiknya rekan-rekan guru harus melakukan hal seperti itu. Paling tidak dengan mengetahui kondisi keluarga, kita bisa mengambil keputusan yang bijak, terutama bagaimana menghadapi murid-murid yang memang tidak mau mengerjakan tugas atau bahkan dari murid yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Mungkin saja ada masalah-masalah yang dihadapi dari murid-murid tersebut. Ya, jadi setelah kejadian ini apa yang Pak Tri akan lakukan selanjutnya? Ya. Kedepannya yang insya Allah yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan mengevaluasi apa yang menyebabkan itu anak-anak tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Terus sebelum mengambil tindakan, saya harus memikirkan baik-baik dampak apa kira-kira yang akan muncul jika tindakan ini saya lakukan. Yang ketiga itu bagaimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Semoga apa yang saya alami ini tidak terjadi kembali, khususnya buat saya dan rekan-rekan yang ada di sekolah. Terima kasih untuk waktunya Pak, mau mendengar keluh kesah saya yang saya alami. Ya, jadi luar biasa Pak ya, Pak Tri sudah bisa menargetkan dan bisa memikirkan ya jauh ke depan bagaimana mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti jadi kejadian seperti ini bisa diminimalisir. Jadi sesama rekan kerja memang kita harus seperti itu. Kita harus saling membantu, saling support ya sehingga kita juga dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Iya Pak, betul. Kali ini saya sependapat dengan Bapak. Iya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan
kesempatan saya mohon pamit Pak karena ada jam pelajaran. Assalamualaikum Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.